Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Saputra dengan NIM 2103623 dari kelas Pendidikan Ilmu Komputer A. Kali ini saya akan memaparkan materi tugas harian perkuliahan pertemuan 4 tentang perulangan. Pertama, saya akan mengajukan soal level dasar nomor 1. Buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan bilangan dari 1 sampai dengan N, di mana N diinput dari alat masukan N lebih dari sama dengan 1. Oke, pertama kita masukkan dulu angka yang kita inginkan, kita masukkan 5. Nah, hasil yang keluar akan seperti ini, angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3, angka ke-4, dan angka ke-5. Karena kita menginginkan bilangan 1 sampai dengan N, di mana N itu adalah 5. Saya memakai program variabel integer I dan input, di mana algoritma printf masukkan angka dan scanf %d input seperti biasa. Printf angka yang masukkan. Nah, kita memakai perulangan. Di perulangan kita harus memakai for, di mana for adalah I sama dengan 1, di mana I lebih kecil sama dengan input I plus plus printf angka ke %d I. Nah, kita lihat logikanya. I di sini adalah 1, di mana 1 lebih kecil dari input yang kita masukkan, berarti input yang kita masukkan adalah 5. Maka kita akan mendapatkan hasil angka ke-1, diulang lagi, angka ke-2, angka ke-3, angka ke-4, dan angka ke-5. Karena kita memakai I++, jadi angkanya naik 1. Oke, selanjutnya, soal nomor 2. Buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan bilangan dari batas awal sampai dengan batas akhir yang diinput dari alat masukan dan batas awal lebih kecil sama dengan batas akhir berupa bilangan lebih besar dari 0. Oke, kita lihat compare. Pertama, kita masukkan batas awal yang diinginkan. Kita masukkan 1 dan kita masukkan 6. Nah, hasilnya akan seperti ini. Angka yang masukkan 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, memakai program variabel integer I, batas awal, batas akhir, di mana algoritmanya printf masukkan batas awal, scanf %d untuk integer. Yang pertama adalah batas awal, yang kedua untuk batas akhir. Ini juga sama. Sekarang kita memakai perulangan for I sama dengan batas awal, di mana I lebih kecil dari batas akhir, I++, dan memakai printf %d. Nah, logiknya di sini I adalah batas awal, karena batas awal yang kita masukkan adalah 1. Maka hasil akan seperti ini, di mana 1 ditambah I++ akan jadi 2, 3, 4, 5, 6. Kita sampai 6 karena kita memakai kurang dari sama dengan batas akhir. Oke, selanjutnya, buat soal nomor 3. Buatlah algoritma dalam bahasa C mengulang menulis teks "Saya senang belajar bahasa C" sebanyak N kali dengan nilai N yang akan dibaca dengan scanf menggunakan perulangan for. Oke, kita compile. Kita masukkan angka yang diinginkan, kita masukkan 5. Enter. Nah, yang muncul di sini adalah saya akan senang belajar bahasa C 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini hasilnya akan muncul 5 kali perulangan. Sini saya memakai variabel integer I dan input, di mana algoritmanya printf masukkan angka dan scanf %d, di mana %d ini untuk input. Seperti biasa. Nah, ini juga sama. Nah, sini yang beda for I sama dengan 0, di mana I kurang dari input I++. Perintahnya adalah saya senang belajar bahasa C. Oke, karena I di sini sama dengan 0 dan I kurang dari sama dengan input, dan input di sini saya akan masukkan 5 dengan I++, jadi ini akan berulang sebanyak 5 kali dari 0 sampai 4.
0, 1, 2, 3, 4. Hasilnya seperti ini. 5. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 4. Buatlah algoritma dalam bahasa C. Tulislah program untuk menampilkan anak ayam. Contoh, inputkan anak ayam misalkan 10, maka outputnya anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9, dan seterusnya. Oke, kita compare. Pertama kita masukkan angka yang kan, kita masukkan 10 sama seperti contoh. Nah, yang hasilnya seperti ini. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9, 9 mati 1, tinggal 8, dan seterusnya. Nah, di sini yang beda. Anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya. Oke, kita lihat bagaimana caranya. Saya memakai variabel integer i dan input, di mana algoritmanya printf, masukkan angka, dan scanf %d input. Seperti biasa, ini juga sama. Nah, saya memakai for perulangan i sama dengan input, berarti inputnya adalah 10, di mana i lebih dari 0 dan i min untuk pengurangan 1. Nah, di sini saya memakai if i sama dengan 1, maka hasil yang keluar adalah printf anak ayam turun %d, mati 1, tinggal induknya. Dan jika i tidak sama dengan 1, hasil yang keluar adalah anak ayam turun %d, mati 1, tinggal %d, di mana i kurang 1. Oke, kita lihat. Kita coba i sama dengan input 10. Karena 10 kurang lebih, maksud saya lebih dari 0, dan i min, if i-nya itu adalah 10 sama dengan 1, karena tidak memenuhi syarat, maka akan langsung kembali ke else. Printf anak ayam turun %d, di mana %d adalah input yang pertama, berarti 10 mati 1, tinggal %d. %d ini adalah i dikurangi 1. Hasilnya anak ayam 10 mati 1, tinggal 9. Dan selanjutnya sama. Sama sampai 2 mati 1, tinggal 1. Nah, di sini kan sudah sampai i sama dengan 1, maka kita memakai anak ayam turun %d, mati 1, tinggal induknya. Oke. Selanjutnya. Soal nomor 5. Buatlah algoritma dalam bahasa C. Tuliskanlah sebuah program yang membaca sebuah nilai L, nilai N, kemudian menuliskan hasil penjumlahan deret tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan sampai N. Oke, kita coba langsung saja. Compare. Pertama kita masuk angka yang diinginkan, kita masukkan 7. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, hasilnya 28. Bisa dicoba manual, hasilnya pasti akan 28. Kita lihat pemrogramannya. Saya memakai variabel integer i, input, dan hasil dengan inisialisasi 0. Saya memakai algoritma printf masukkan angka dan scanf %d input seperti biasa. Nah, di sini memakai perulangan i sama dengan 1, di mana i lebih kecil dari sama dengan input. Inputnya itu adalah 7 dan i plus plus. Oke, kita memakai if jika i sama dengan input, di mana i adalah 1 dan input adalah 10, maksud saya 7, maka hasil yang dikeluarkan adalah %d saja. Dan jika tidak memenuhi syarat i tidak sama dengan input, maka akan memakai printf %d plus. Nah, saya di sini pakai hasil. Hasil di sini saya rumuskan dengan hasil sama dengan hasil tambah 1, di mana hasilnya adalah 0 dan i tadi adalah 1. Mari kita coba. For i sama dengan 1, i lebih kecil dari dengan 7 plus karena i tidak sama dengan input, maka %d, di mana %d yang pertama adalah 1. Nah, di sini adalah hasilnya adalah 0, karena 0 tadi maka i-nya adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, kita kembali lagi ke sini.
Di sini sama I yang selanjutnya adalah 2. Karena kita mau ke plus 1 tambah 1, 2. Kita masuk ke sini tidak memenuhi syarat. Kita masuknya ke sini. Nah, hasil di sini sudah berubah karena hasilnya adalah berubah menjadi 1, di mana 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, ini muncul 2. Dan selanjutnya. Nah, di sini saya memisahkan printf dari for agar tidak masuk ke sini, hasilnya jadi aneh. Di mana printf %d sama dengan hasil dan hasilnya sampai sudah memenuhi syarat dan hasilnya adalah 28. Oke, selanjutnya soal level menengah nomor 6. Buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan banyaknya bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir yang diinput dari alat masukan. Compile. Karena kita mau ke bilangan ganjil, kita masukkan batas awalnya misalnya 0 sampai dengan 15. Nah, di sini angka yang dimasukkan 0 sampai 15. Di mana hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Karena yang diminta adalah menampilkan banyaknya bilangan ganjil, maka hasilnya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lihat pemrogramannya. Memakai variabel integer I, batas awal, batas akhir, dan total diinisialisasikan 0. Pakai algoritma yang pertama printf masukkan batas awal, scanf %d batas awal, yang kedua pakai batas akhir juga sama. Nah, di sini saya pakai perulangan for, di mana I sama dengan batas awal, di mana I atau batas awal lebih kecil dari batas akhir I++. Nah, saya pakai if I modulus 2 tidak sama dengan 0, ini untuk ganjil. Dan memakai print %d sama dengan I, di mana saya memakai total plus. Oke, kita lihat. Karena saya yang diinginkan hanyalah hasilnya ganjil saja, jadi saya memakai if I modulus 2 tidak sama dengan 0. Dan ini totalnya untuk sama, untuk menambah jumlah. Jadi 1, 3, 5, 7. Nah, saya juga di sini memakai printf di luar perulangan banyaknya bilangan ganjil %d, di mana %d adalah total keseluruhan setelah perulangan selesai, ya, di mana ada hasilnya 8. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Nomor 7, buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan jumlah deret bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir yang diinput dari alat masukan. Pemrogramannya hampir sama dengan soal nomor 6. Saya coba samakan 0, 15. Angka yang dimasukkan 0 sampai 15. Nah, di sini yang dicari itu adalah menampilkan jumlah deret. Nah, jadi deret angka ganjil adalah 1, 3, 5, 6. Pemrograman juga hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini tidak memakai total. Juga sama. Intinya ini sama, tapi tidak memakai total, jadi yang ditampilkan hanya deretan ganjilnya saja. Oke, soal terakhir, soal level mahir nomor 11. Buatlah algoritma dalam bahasa C menghitung n faktorial, di mana n lebih besar sama dengan 0, di mana 0 faktorial sama dengan 1 dengan tampilan sebagai berikut. Jika diinput n sama 5, maka keluarannya harus 5 faktorial, hasilnya 120. Oke, kita coba buktikan. Compare. Kita masukkan angka yang diinginkan, masukkan sama seperti contoh 5. Nah, angka yang dimasukkan adalah 5. Dimana 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120. Kita lihat di sini nama variabel integer I input dan hasilnya adalah 1. Karena nama faktorial soalnya seperti itu, maka algoritma yang sama printf masukkan angka scanf %d input, ini juga sama.
Beda di sini perulangannya. For I sama dengan input, di mana input adalah 5, di mana 5 lebih besar dari 0, dan memakai I min, dan hasilnya berkurang. Sini saya memakai if jika input I sama dengan 1, maka yang keluar adalah persen D. Dan jika I tidak sama dengan I 1, maka akan memakai persen D kali. Nah, di sini saya memakai rumus hasil sama dengan hasil dikali 1. Oke, kita coba lihat. Kita masukkan I sama dengan input 5. Karena 5 lebih dari 0 dan I min, if 5 sama dengan 1, karena tidak sesuai syarat, maka langsung ke sini, persen D. Kali, nah ini seperti ini. Nah, di sini hasilnya adalah 1. 1 dikali 5, hasilnya adalah, jadi hasil berubah menjadi 5. Oke, 5. Selanjutnya kita I di sini berubah menjadi 4 karena I min 4 tidak sama dengan 1, maka masuk ke sini, di mana hasilnya tadi adalah 5. 5 kali 4, hasilnya adalah 5 dikali 4. Maksudnya hasil tadi adalah 5 kali 4 adalah 20, di mana 20 dikali. Maaf, tadi I-nya tulis seperti ini, input. Jadi hasilnya 1 kali 5 berarti 5. Oh iya, hasilnya 5. Nah, hasilnya 5 dikali 4, maka 20. Ini sudah 20, dan selanjutnya ini juga sama, jadi 3 tidak memenuhi syarat. Berarti 20 dikali I, di mana I ada 3. Selanjutnya ini hasilnya 120. Bisa dicoba di kalkulator. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.